Dalam basis data kependudukan terdapat nama-nama yang jumlah hurufnya terlalu banyak, panjang melebihi ketentuan karakter pada aplikasi dan formulir dokumen. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baik, tidak perlu berlama lagi, marilah kita mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Sutirno SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan baik ini, izinkan kami menyampaikan materi terkait dengan pencatatan nama pada dokumen kependudukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, sahabat Ucapil yang berbahagia, latar belakang diterbitkannya Permendagri ini, nama diartikan sebagai penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Belum adanya peraturan yang mengatur terkait dengan untuk penduduk, untuk pemberian nama anak, pemberian nama kepada anak, juga belum ada pengaturan terkait dengan penulisan nama pada dokumen kependudukan, sehingga dalam basis data kependudukan terdapat nama-nama yang jumlah hurufnya terlalu banyak, panjang melebihi ketentuan karakter pada aplikasi dan formulir dokumen. Nah, ini next. Dan ini Bapak sekalian, untuk formulir dokumen di sini ada berupa isian, lembar isian yang harus diisi oleh penduduk, terutama terhadap formulir pengajuan pelayanan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kalau untuk pencatatan biodata ini pengisiannya menggunakan formulir F101, yang kemudian yang untuk pencatatan sipil itu untuk pencatatan sipil adalah F201 untuk di wilayah Indonesia, dan di luar wilayah Indonesia juga mengisi formulir F202. Selain formulir pengajuan pelayanan juga ada juga formulir terkait dengan formulir untuk kelengkapan persyaratan. Jadi kelengkapan persyaratan itu merupakan lembar isian yang harus diisi oleh penduduk dalam hal persyaratan yang tidak terpenuhi. Misalkan dalam pembuatan akte kelahiran dipersyaratkan adanya surat keterangan kelahiran dari para medis atau rumah sakit atau bidan atau penolong kelahiran. Bila tidak terpenuhi, maka membuat atau mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran. Dan ini merupakan lembar isian yang harus diisi oleh penduduk. Kemudian ada formulir juga terkait dengan hasil pelayanan pendaftaran sipil. Nah, formulir ini merupakan lembar isian yang masih kosong yang harus diisi oleh petugas pelayanan melalui sistem informasi kependudukan. Dengan diisi oleh petugas pelayanan tersebut, maka terakhirnya akan diterbitkanlah 24 dokumen kependudukan dan juga menghasilkan data, yaitu data kependudukan. Nah, nama-nama yang seperti tadi Ibu sampaikan, bahwa dalam basis data kependudukan itu ada nama next, ada nama-nama yang tertera di dalam database kependudukan. Misalnya jumlah huruf terlalu banyak atau panjang, ini tercantum di dalam database kita. Ada nama Aiwinur Siti Diah Ayu Mega Ningrum Dwi Pungestuti Lestari Endang Permikasari Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggara ini. Nah, ini sangat banyak, untuk menyebutnya juga agak susah Bapak sekalian.
Terus juga ditemukan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menggunakan nama simbol, angka, tanda baca seperti tanda tanya harus dalam bentuk alfabet. Misalnya ada nama 6 dalam kurung tanda petik 2 A tanda petik 1 tutup kurung 9. Nah, ini juga penyebutannya agak susah Bapak sekalian. Kemudian ada Limayol Irawan, ada Properus Richard 99. Nah, di samping itu juga ditemukan multitafsir terhadap nama yang disingkat, misalnya M. Panji 3. Ditemukan nama yang bertentangan dengan norma kesusilaan, misalnya lonte, bubur. Nah, masih banyak lain yang terdapat nama-nama yang kami tidak sebutkan di sini. Menggantikan nama yang bisa menimbulkan tersinggung pihak lain, misalnya Erdawati Jablay. Nah, ini juga kita ambil salah satunya saja. Terus nama yang dipilih berpengaruh negatif pada kondisi anak. Nah, ini yang Ibu Direktur sampaikan tadi, ada nama jelek, orang gila, atau tikus. Menggunakan nama lembaga negara, misalnya Mahkamah Agung, Bapak Presiden, nama melebihi karakter yang diizinkan. Nah, ini Ailinur Siti Diah Ayu Meganingrum Dwi Pestati Lestari Enda Permatasari Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggreni. Nama yang mewakili atau menyerupai gelar, misalnya bupati, ekonomi. Nama yang mewakili atau menyerupai pangkat, kapten, bintang, komandan. Nama yang mewakili atau menyerupai penghargaan, adipura. Memakai nama alias. Nah, ini sekalian, kalau alias ini kalau disingkat menjadi Boyjing alias atau Santoso SE, Nardi alias Sunardi. Nah, ini sekalian. Nah, next. Nah, hal tersebut mengakibatkan Bapak sekalian bahwa nama yang terlalu panjang ini akan menyulitkan penulisan nama lengkap pada basis data maupun dokumen fisik, misalnya pada akte lahir, KTPL, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah, dan ATM Bank. Menyebabkan perbedaan tulisan nama seseorang pada dokumen yang dimiliki oleh satu orang yang sama. Di akte kelahiran, KTPL, KIA, SIM, paspor, STNK, ijazah, dan ATM Bank. Akibat dari keterbatasan jumlah karakter pada masing-masing dokumen, sebagai contoh, panjang nama di KTPL akan jatuh ke baris kedua dan terpotong jika lebih dari 30 karakter. Nama-nama yang bermakna negatif bertentangan dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan akan menjadi beban pikiran terhadap perkembangan anak sampai ia dewasa seumur hidup. Bahkan sampai dia berketurunan karena nama diberikan hanya sekali dalam seumur hidup. Next. Nah, Bapak sekalian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 ini merupakan peraturan yang pertama yang mengatur tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan tujuan diperlukan setiap penduduk sebagai entitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi. Kemudian sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Next. Manfaatnya, Bapak sekalian, manfaatnya terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah memberikan pedoman pencatatan nama, baik berupa prinsip daripada pencatatan nama, persyaratan daripada pencatatan nama, maupun dari tata cara pencatatan nama. Memberikan pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan, meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan, memudahkan pelayanan kependudukan, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan. Next. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan di sini bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 ini sangatlah simple dan sedikit pasal yang ada, yaitu hanya 9 pasal. Nah, pasal yang pertama itu terkait dengan pengertian-pengertian dari pengertian-pengertian, kemudian pasal yang kedua terkait dengan prinsip pencatatan nama,
Pasal yang ketiga terkait dengan dokumen kependudukan. Pasal 4 terkait dengan persyaratan. Pasal 5 terkait dengan tata cara. Pasal ke-6 terkait dengan pembinaan oleh pejabat yang berwenang kepada penduduk. Kemudian pasal yang ke-7 adalah sanksi, dan pasal yang ke-8 adalah tidak berlaku surutnya peraturan Permendagri ini. Kemudian pasal yang ke-9 adalah berlakunya Permendagri ini sejak diundangkan. Jadi pasalnya sangat sedikit Bapak sekalian, sehingga pada saat kesempatan ini akan kami sampaikan pasal demi pasal untuk memahami terhadap peraturan pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini. Yang pertama, pasal yang pertama adalah pengertian bahwa penduduk di sini Bapak sekalian diartikan adalah WNI dan orang asing. Tentu WNI ini adalah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang bahasa asing yang disebut sebagai WNI berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, orang asing Bapak sekalian, orang asing di sini itu ada tiga dengan status bahwa orang asing pemegang izin tinggal tetap, artinya orang asing ini memiliki kitab dan melaporkan kepada Dinas Dukcapil, maka orang asing inilah yang akan mendapat KK dan KTP. Kemudian ada orang asing yang izin tinggal terbatas. Nah, orang asing izin terbatas juga malah dilaporkan kepada Dinas Dukcapil untuk diterbitkan surat keterangan tempat tinggal. Jadi tidak diterbitkan KK dan KTP-nya, hanya diterbitkan surat keterangan tempat tinggal saja. Kemudian ada orang asing pemegang izin kunjungan. Nah, orang pemegang izin kunjungan ini adalah berdasarkan paspor apabila mengalami peristiwa penting di Indonesia. Jadi tidak hanya WNI saja, tapi juga orang asing. Yang ketiga hal itu yang mengalami peristiwa penting di Indonesia, maka kewajiban daripada Dinas Dukcapil untuk melakukan pencatatan dan penerbitan dokumennya. Nah, ini Bu sekalian. Untuk dokumen kependudukan di sini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil sebagai bukti sebagai yang punya kekuatan hukum sebagai bukti otentik. Nah, ini misalnya hasil daripada pelayanan penduduk dan sipil. Hal yang sangat penting di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini terkait dengan pengertian nama, bahwa nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Kemudian pencatatan nama adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kalinya pada dokumen kependudukan. Nah, ini Bu sekalian. Jadi ini hal yang sangat penting di dalam pasal 1 ini. Kemudian untuk yang Dinas Kependudukan Provinsi ini adalah merupakan perangkat daerah provinsi yang mempunyai tugas untuk melakukan dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian untuk Dinas Kependudukan dan Administrasi Kota itu kalau disebut Dukcapil Kabupaten Kota sebagai perangkat daerah kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan administrasi. Nah, untuk pelaksanaan teknis Dinas Kependudukan dan Sipil selanjutnya disebut UPT ini itu bertempat di kecamatan yang bisa membawahi beberapa kecamatan. Nah, ini juga melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian adalah di perwakilan Indonesia. Nah, ini perwakilan Indonesia juga baik di KJRI, KRI maupun di perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan pelayanan terhadap penduduk sipil bagi yang berada mengalami peristiwa tersebut di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Next. Nah, di pasal 2-nya Bapak sekalian, di pasal 2 ini ada suatu prinsip yang harus dilaksanakan terhadap pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Prinsip yang pertama adalah sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Di pasal 3, Bapak Ibu sekalian, ini dari jenis dokumen kependudukan. Jadi ada berupa biodata penduduk, di mana di biodata penduduk ini adalah terkait dengan paling sedikit memuat tentang nama, tempat tanggal lahir,
atau jati diri atau perubahan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian di kartu keluarga ini merupakan kartu identitas keluarga di mana ada nama, ada susunan anggota keluarga, ada hubungan dalam keluarga, dan juga ada identitas anggota keluarganya. Biasanya semua tercantum di dalam keluarga. Nah, kartu identitas anak ini diberikan kepada anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah sebagai identitas diri anak. Kartu tanda penduduk elektronik. Nah, ini juga Bapak sekalian KTP yang tentu ada chipnya yang memuat data penduduk di sini. Diberikan pada penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, surat keterangan kependudukan di sini Bapak sekalian, kalau surat keterangan kependudukan ini meliputi surat keterangan hasil dari pendaftaran peristiwa kependudukan, misalnya surat keterangan tempat tanggal lahir, tempat tinggal (SKTT), surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan pindah WNI, misalnya Bapak Ibu sekalian mau ada yang pindah dari antar kabupaten, antar desa, antar kecamatan, atau antar provinsi, atau antar negara. Kemudian untuk surat keterangan pendudukan ini juga tidak harus, maksudnya tidak hanya untuk peristiwa kependudukan saja, tetapi juga untuk peristiwa penting, misalnya surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan lahir mati. Nah, ini Bapak sekalian itu juga masuk ke dalam surat keterangan kependudukan ini. Yang terakhir terkait dengan dokumen kependudukan ini adalah akta pencatatan sipil. Nah, akta pencatatan sipil ini terdiri dari dua, ada register dan ada kutipan akta pencatatan sipil. Nah, register ini yang disimpan di Dinas Dukcapil dan kutipannya yang diberikan kepada pemohon. Nah, akta pencatatan sipil ini terdiri dari 6 akta. Ada akta kelahiran, ada akta perkawinan, ada akta perceraian, ada akta kematian, ada akta pengakuan anak, ada akta pengesahan anak. Nah, akta kelahiran anak, Bapak sekalian, tentu ada registernya yang disimpan di Dinas Dukcapil. Registernya 1, tetapi kutipannya ini ada 4 model. Nah, 4 model. Model yang pertama, ini untuk akte kelahiran itu adalah anak pasangan suami istri. Nah, anak pasangan suami istri ini diterbitkan bila mana orang tuanya memiliki buku nikah atau akta perkawinan, di mana di kakaknya akan tercantum statusnya perkawinan, status kawinnya adalah kawin tercatat. Nah, ini bisa dan menunjukkan hubungan pasangan istri, ada nama bapak dan ibunya di kartu keluarga. Nah, model yang kedua terkait dengan kutipan akte kelahiran ini adalah anak, ayah, dan ibu dengan penambahan frase bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bila mana orang tuanya tidak memiliki buku nikah atau akte perkawinan, namun dalam KK statusnya kawin belum tercatat dan menunjukkan hubungan pasangan istri. Artinya anak itu sudah tercantum di dalam KK-nya ada nama bapak ibunya, tetapi orang tuanya status di perkawinannya kawin belum tercatat karena belum memiliki buku nikah atau akte perkawinan. Nah, ini. Dan yang ketiga terkait dengan model yang ketiga adalah dengan status anak seorang ibu, artinya orang tuanya tidak memiliki buku nikah atau perkawinan dan tidak menunjukkan hubungan pasangan suami istri. Nah, ini jadi di status kakaknya akan terlihat belum kawin dan hubungan dalam keluarga untuk anaknya ini hanya menyebutkan di kakaknya hanya nama ibunya saja. Nah, maka akte kelahiran itu akan diverifikasikan menjadi anak dari seorang ibu saja. Nah, kemudian yang terakhir, model yang terakhir adalah kutipan akte kelahiran ini sebagai anak yang tidak dikasih usulnya atau keberadaan daripada orang tuanya. Nah, ini usulan. Jadi di dalam kakaknya pasti anak ini akan ikut numpang dalam kakak orang lain dengan hubungan dalam keluarga tertulis lain dan tidak ada nama bapak dan ibunya di dalam kakak itu.
Sehingga akte kelahiran ini akan diterbitkan dengan status anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan dari orang tuanya. Jadi anak itu tidak ada nama bapak dan ibunya di dalam kutipan akte kelahirannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pasal 4. Dalam pasal 4 ini bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kota, UPTT Kabupaten Kota, atau pada perwakilan Republik Indonesia. Nah, perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, untuk Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Kota ini tentu secara SOTK, struktur organisasi tata kerja, itu ada kepala dinas, kemudian ada sekretaris dinas, ada kepala bidang yang membidangi kependudukan sipil atau pengelola informasi kependudukan, kemudian juga ada setingkat eselon 4. Nah, ini secara fungsional, dan ada juga yang operator atau front office, ada juga yang ADB. Nah, ini misalnya. Jadi dari struktur organisasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu pada prinsipnya melakukan pencatatan nama pada dokumen kependudukan, tidak hanya kepada dinas saja, kemudian kepada UPT atau kepada perwakilan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di pasal 5, Bapak sekalian. Nah, pasal 4. Nah, pasal 4 ini adalah terkait dengan pasal 4 ini terkait dengan persyaratan. Jadi pencatatan nama pada dokumen kependudukan ada dengan memenuhi persyaratan, bukan wajib memenuhi persyaratan, tapi ini hanya memenuhi persyaratan saja. Jadi pertama adalah mudah dibaca. Nah, mudah dibaca ini misalnya adalah Sukirno ya, itu sangat mudah dibaca. Tapi kalau sudah menggunakan angka atau tanda baca akan sulit dibacanya. Kemudian tidak bermakna negatif, maksudnya misalnya mohon maaf, misalnya adalah nama Pantat Sukirno misalnya. Nah, itu kan bermakna negatif. Kemudian tidak multitafsir, misalnya M Sukirno. Nah, ini juga timbul multitafsir. M ini siapa? Gitu. Bisa Mulyadi, bisa Muhammad. Nah, itu. Ini menimbulkan multitafsir. Jumlah huruf paling banyak 60 huruf, termasuk spasi. Nah, ini Bapak sekalian, kenapa dimerahkan? Ini karena ada sangkut pautnya dengan pasal berikutnya. Karena pasal berikutnya akan menjelaskan terkait dengan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi ini. Nah, ini kita lihat di pasal berikutnya. Kemudian jumlah kata paling sedikit 2 kata. Nah, ini Bapak sekalian keterangannya bahwa ketentuan jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. Contohnya pendaftaran sekolah. Ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, ini akan kesulitan. Terus dalam pembuatan ijazah, paspor, dan lain-lain sebagainya. Ini tidak muat di dalam bentuk fisik daripada ijazah, paspor, dan lainnya. Kemudian jika ada nama orang hanya 1 kata, disarankan dihimbau untuk minimal 2 kata. Namun jika pemohon bersikeras untuk 1 kata, boleh. Hal ini hanya bersifat himbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan. Alasan minimal 2 kata adalah lebih dini dan lebih awal memikirkan mengedepankan masa depan anak. Contoh ketika anak mau sekolah atau mau keluar negeri, untuk membuat paspor minimal harus 2 suku kata, nama harus laras dengan pelayanan publik yang lainnya. Nah, ini Bapak sekalian, ini tidak hanya untuk sekolah saja. Misalnya ke depan anak itu mau pergi haji atau mau umroh. Nah, ini juga diperlukan syarat 2 suku kata untuk pembuatan paspornya. Next. Nah, di dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 ini di pasal 2 dikatakan untuk pencatatan nama, dan di pasal ayat 3 dan ayat 4 ini bila terjadi perubahan nama, dan ayat 4-nya bila terjadi pembetulan dokumen kependudukan. Jadi Bapak sekalian, perubahan nama dengan pembetulan nama ini terdapat perbedaan. Artinya kalau perubahan nama itu semua data pada biodata penduduk, pada kartu keluarga, pada KIA, KTP, akta pencatatan sipil, atau dokumen yang diterbitkan oleh instansi lembaga yang terkait, misalnya paspor, ijazah,
buku nikah, sertifikat tanah, semua namanya adalah sama. Untuk dilakukan merubah nama, baik itu ditambahkan namanya menjadi satu suku kata, atau dikurangi menjadi satu suku kata, atau disisipkan namanya menjadi nama yang baru, atau mengganti nama secara keseluruhan. Nah, ini juga harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Jadi setelah mendapat penetapan pengadilan negeri, ada kewajiban dari penduduk untuk melaporkan kepada Dinas Dukcapil atau UPT Dinas Dukcapil di tempat penduduk berdomisili, artinya yang terdaftar dalam database kependudukan atau sesuai dengan KK dan KTP dari penduduk yang bersangkutan. Sedangkan untuk pembetulan nama, Bapak sekalian, di sini adalah merupakan bagian dari pembentukan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik. Jadi kalau perubahan nama didasarkan atas pengadilan, kalau pembetulan nama ini didasarkan tanpa melakukan pengadilan. Nah, ini kalau kita ingat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa pembetulan nama ini menggunakan ajas contrarius actus, di mana pejabat pencatatan sipil berwenang untuk menerbitkan dokumen kependudukannya, juga berwenang membetulkan atau membatalkan dokumen yang telah diterbitkannya itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dan itu memenuhi daripada persyaratan yang telah ditentukan. Nah, ini bukan. Jadi ini perbedaan antara perubahan nama dan pembetulan nama. Jadi sudah ada dasar hukumnya bila terjadi pembetulan nama, Bapak sekalian, dan jadi pencatatan perubahan nama juga. Nah, ini selanjutnya di dalam pasal 5. Nah, pasal 5, Bapak sekalian, ini tadi persyaratan, sekarang adalah tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Jadi dalam tata cara pencatatan nama ini hanya menggunakan huruf Latin saja, Bapak sekalian, tidak menggunakan angka atau yang lainnya. Nama marga atau famili atau disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan, merupakan satu kesatuan dengan nama. Nah, ini Bapak sekalian, jadi dapat dicantumkan, Bapak sekalian. Jadi untuk nama marga, famili atau disebut nama lainnya dapat dicantumkan. Kemudian gelar pendidikan, adat, keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Nah, ini Bapak sekalian, ini tata cara. Next. Nah, ada yang dilarang di dalam pencatatan nama ini. Pertama adalah disingkat, kecuali tidak diartikan lain. Nah, ini misalnya ada nama M. Sutirno. Nah, ini tidak boleh karena ada singkatan. M ini tidak ada arti yang lain. Kecuali misalnya ada nama I. Gede Surata. Misalnya, ini nama Bali, Bu, ya. Ya, I itu tidak bermakna. Nah, itu bisa dibolehkan karena tidak diartikan lain. Menggunakan angka dan tanda baca, ini juga tidak boleh, dilarang. Atau penggabungan antara huruf Latin, angka, dan tanda baca itu juga tidak boleh. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akte pencatatan sipil, ini juga dilarang. Next. Di pasal 6, dalam tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan, nama dilarang disingkat kecuali tidak ada artikan lain. Bahwa boleh disingkat, namun harus konsisten dengan singkatan tersebut. Tidak boleh berubah-ubah selamanya karena akan berlaku seumur hidup pada dokumen kependudukan dan dokumen pelayanan publik lainnya. Contoh, nama seorang Abdul Muiz, jika pemohon meminta untuk disingkat namanya menjadi ABD Muiz, boleh. Namun selamanya akan tertulis ABD Muiz. Jadi namanya ABD, bukan Abdul lagi. Di dalam akte kelahirannya atau di dalam kependudukannya sudah tulis ABD Muiz. Dan juga tidak boleh mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akte pencatatan sipil. Adat
keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Next. Karena baim jeng gue, baim orang melu. Ya wes, dan balik. Dan pasal 6, pasal 6 ini terkait dengan pembinaan. Jadi pejabat-pejabat pada Distrik Kabupaten Kota, pada UPT Distrik Kabupaten Kota, atau pada perwakilan Indonesia melakukan pembinaan kepada penduduk mengenai prinsip yang disebutkan tadi, bahwa prinsip sesuai dengan norma agama, kesusilaan, norma kesopanan. Nah, persyaratan yang ada diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan tata cara diatur dalam pasal 5. Nah, ini dilakukan pembinaan oleh pejabat sipil kepada penduduk. Nah, pembinaan seperti apa, Bu sekalian? Jadi, pembinaannya adalah seperti saran, edukasi, informasi, guna perlindungan kepada anak sedini mungkin. Next. Di pasal 7-nya, Bapak sekalian. Nah, ini pasal 7 yang kami sampaikan bahwa ada tulisan merah di dalam persyaratan yang dilarang. Nah, penduduk memberikan nama melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2, huruf B. Nah, pasal 2 huruf B ini jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Nah, ini kalau lebih dari 60 huruf maka dilarang. Kemudian dalam pasal 5 ayat 3. Nah, pasal 5 ayat 3 yang kami sebutkan tadi, disingkat kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka atau tanda baca, terus mencantumkan gelar pendidikan atau keagamaan pada akta sipil. Nah, konsekuensinya dari pelanggaran atas penduduk memberikan nama yang melanggar ketentuan itu, maka pejabat pada Distrik Kabupaten Kota, UPT Kota atau perwakilan Indonesia itu tidak mencatatkan dan menerbitkan dokumen kependudukannya. Nah, ini sekalian. Jadi tidak mencatat dan menerbitkan dokumennya. Kemudian dalam pasal ayat 2-nya dikatakan bahwa yang melanggar pejabat yang melanggar ketentuan dari pasal 4 ayat 2 huruf B dan pasal 5 ayat 3 itu diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Penyelesaian Sipil. Jadi di dalam pasal 7 ini sanksi diberikan kepada masyarakat juga dan diberikan juga sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang melakukan pencatatan nama yang melanggar ketentuan dari pasal 4 ayat 2 huruf B dan pasal 5 ayat 3. Terus selanjutnya Bapak sekalian yang selanjutnya next. Nah, bagi penduduk yang memaksakan mencatatkan nama anaknya lebih dari 60 huruf termasuk spasi dan disingkat atau diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca dan mencantumkan gelar pendidikan keagamaan pada akta sipil, padahal pejabat pada petugas Dukcapil telah memberikan saran, edukasi, dan informasi kepada masyarakat tersebut, namun masih mengabaikan, maka dokumen pendudukan belum dapat diberikan sampai masyarakat mematuhi sesuai aturan. Hal tersebut dilakukan untuk kebaikan dan pelindungan bagi perkembangan anak ke depan. Lebih tegas kepada pejabat atau petugas yang tetap mencatatannya dan tidak sesuai aturan, maka diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Next. Nah, pasal 8, Bapak sekalian. Pasal 8 di sini adalah bahwa pencatatan nama pada dokumen pendudukan yang telah dilaksanakan sebelum peraturan menteri ini terbit atau berlaku dinyatakan tetap berlaku. Nah, selanjutnya di pasal 9 bahwa peraturan ini menteri ini berlaku setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 21 April 2022. Nah, ini Bapak sekalian, tanggal 21 April 2002, sekarang tanggal 24 Juni 2022, berarti umurnya baru 2 bulan 4 hari. 2 bulan 4 hari umur daripada peraturan menteri dalam negeri ini.
Walau demikian, maka setelah tanggal 21 April 2022, baik kepada penduduk maupun kepada pejabat dengan sipil, pejabat pada dinas capil, UPTD atau kepada perwakilan Indonesia sudah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini, Bapak sekalian. Jadi ketentuan ini sudah berlaku sejak tanggal 21 April 2022. Saya kira itu. Terima kasih.